A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam kesehatan, kerahmatan, sentosaan, ridho, rahmat, syafaat, kita murojangah untuk berikutnya pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqun inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun wa aw sa'idun wa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi ngamali al jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abi Abdullah ibni Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diceritakan bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada beliau Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau Rasulullah shadiqul masduq. Sungguhnya di antara kalian semua asal kejadian, terbentuknya kejadian kalian semua di perut ibu selama 40 hari berbentuk nutfah. Nutfah itu sperma. Kemudian 40 hari berikutnya setelah nutfah 40 hari, 40 berbentuk darah menggumpal. Seperti halnya 40 hari. 40 hari berikutnya berbentuk mudghah, daging yang sudah menggumpal, daging sudah membentuk pada kehidupan yang baru. Kemudian yursalu dan culaken ilaihil malaku, dan utusnya malaikat. Utusnya malaikat tersebut diperintahkan mencatat 4 kalimat. Ditupkannya ruh pada si mudghah tersebut. Ditub oleh Allah, malaikat diutus untuk mencatat 4 perkara. Pertama, urusan rizkinya, ajal, ngamal, beja, dan cilakanya. Cilaka dan bejanya. Maka demi Allah, dialah zat tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya di antara kalian semua melakukan ngamal pekerjaan ahli surga. Akan tetapi tinggal 1 dirok. Karena dalam catatannya itu sudah jadi ahli nar, maka tergelempanglah sehingga menjadi masuk ke dalam neraka. Sedemikian juga dalam catatan menjadi ahli nar, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, hanya tinggal 1 dirok, 1 jengkal, ternyata beramal ahli surga dan masuknya ke dalam surga. Yang artinya di sini ini akses proses sistem produk itu semua dari fawallahilladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah dialah zat yang qudrat dan iradah, tidak ada Tuhan yang bisa melakukan qudrat iradah yang seperti ini, sistem yang seperti ini, program yang seperti ini kecuali Dia semata. Alhamdulillahirabbil alamin.
yujma'u, terkumpulnya proses di antara kita semua dalam perut ibu selama 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk ngalaqah, 40 hari berbentuk mudghah, terus ditiupkan ruh, dicatatnya 4 hal penting di situ. Maka kita bukan dikatakan produk gagal ataupun merevisi sesuatu yang sudah gagal, melainkan memang wa nafakha fihi ruh, dititipkannya di situ supaya kita itu bangun dari yang kayak gini. Karena setelah jadi manusia, itu ada takdir, itu lupa. Dan sistem dunia memang tidak dirancang untuk mengingatkan. Makanya cara Rasulullah, dunia itu hijau, gemerlap, dan sangat mengasyikkan. Memang tidak dirancang untuk mengingatkan. Mengingatkan kemana? Mengingatkan kita itu dari mana? Dari dimensi mana? Dari nur kesadaran besar yang mana? Gitu. Tercatatlah 4 perkara. Dari rezekinya, ajalnya, beja dan cilakanya, keberuntungan ataupun tidak keberuntungan. Nah, ada yang dari sistem biologis. Sejak kapan? Sejak ditiupkannya nafas itu. Nafas adalah sistem biologis menyambungkan antara akal dan badan. Badan bukan cuma akal yang memiliki badan, badan juga berakal. Nah, makanya kita akan berkontribusi, kita ke obrolan. Mudah-mudahan kita dapat poin-poin yang baik secara kuantum fisika, alkimia, spiritual, ataupun nanti tenggelam kepada al-hikam, al-hikmah, al-hukama, ataupun kepada sifatnya kefilsafat. Semuanya nanti tetap pulang kepada Al-Quran serta Al-Hadis. Kita tetap berkontribusi karena kita dan alam bukan eksistensi yang berbeda, melainkan alam adalah kita, kita adalah alam. Ada yang ganjil, ada yang ganap, itu sama. Artinya persambungan. Kita ke alam saja, karena alam itu jujur, seperti halnya badan kita jujur, akal mungkin tidak bisa jujur, bisa tidak jujur. Karena badan ini adalah rekaman dan semuanya. Tragedi terekam semuanya. Badan kita itu jujur dan akan jadi saksi akhirat. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini getarannya bukan alami ini. Ada getaran-getaran makhluk sosok lain yang mendimensi ke wilayah. Patut angin kamu ya. Ini bukan yang unsur alami. Iya, manusia itu bisa jadi buta juga kan ya. Tidak bisa. Kalau Anda juga tidak bisa jadi manusia. Tidak bisa. Tapi manusia bisa jadi buta. Sifatnya. Ya, kita itu tidak mengatakan sifatnya. Kita perilaku bisa. Bukan tidak perilaku. Anda tidak secara referensinya, secara detailnya. Artinya manusia itu bisa jadi buta kan? Bisa buta jadi manusia bisa enggak? Tidak. Kenapa enggak bisa? Beda. Oh beda. Manusia sempurna, buta tidak. Ya, itu jujur banget kamu. Sempurna apanya manusia? Manusia ya diciptakan paling sempurna.
Oh. Ya kamu Itu diciptakan dari tembelek apa? Eh. Ya kalau paling sempurna dari zat yang sempurna, ya kan ya. Dari bahan yang tidak bagus menjadi bahan yang sempurna, itu kata-kata dari yang saya dengar dari pimpinan. Maka dari itu kita wajib bangsa manusia harus selalu diganggu. Karena Tuhan menciptakan kami berbeda dengan mereka karena kami tidak sempurna. Dari hal yang tidak sempurna tetap tidak sempurna. Ya, Itu tapi manusia dari bahan yang tidak bagus menjadi sempurna, itulah yang menjadi iri semua makhluk-makhluk seperti kami semua. Tapi banyak konsekuensinya. Iya, banyak konsekuensinya. Ya. Pertama karena lupa tujuan awal, dan dunia ini dirancang di sistem tidak untuk mengingatkan manusia bahwa manusia memang dari unsur disempurnakan sama Sang Pencipta, tapi alam ini secara otomatis tanpa kamu pun dunia ini di sistem, di program untuk tidak mengingatkan, tapi untuk lebih kelupaan kan gitu. Jadi tanpa kamu pun itu harus saya lupa. Manusia tidak ada lupanya. Tidak ada lupanya manusia. Oh, enggak. Kamu lupaan. Enggak. Ya kayak gini aja. Ya, saya mau manusia juga punya ilusi. Kamu juga ilusi. Ilusi. Jadi manusia juga punya ilusi. Otaknya itu merancang. Mindsetnya dirubah. Terus semangatnya propaganda ataupun diada-adakan. Itu kan ilusi. Dan ilustrasinya adalah Anda kan ya. Iya. Tatkala otak mulai berilustrasi, mulai mengandai, dan seterusnya, dianggap hanya otak saja yang berbadan. Padahal badan juga berpikir. Karena badan ini adalah menyimpan riwayat-riwayat, menyimpan penderitaan. Makanya otak harus minta badan ini bisa menjadi pengerem, bisa menjadi sportif. Kalau bahasa secara kuantum kimianya adalah mood, gelem, rileks gelem. Visualisasi otak itu kan ilustrasi, seakan-akan iya. Makanya Anda keterhubungan dengan manusia itu cuma di ilusinya. Tidak. Di ilusi otak. Tidak. Makanya Islam itu tanpa badan, tidak ada nengkonokimu kepada kematerialan, kemanifestasian yang nyata, ketajalian. Maka badan ini adalah jembatan ke manifestasi. Pembentukan apa yang di otak. Otak kalau diizini oleh badan. Karena badan sekarang, umpamanya sekarang penderitaan yang terlalu lama ditampung, ditahan oleh badan. Persepsinya itu muncul temumpang karena ada rasa. Rasa badan keluh kesah, pikiran mengajak, maka mengerem. Kamu tidak tahu kan urusan kayak gini? Tidak. Nah, makanya kamu itu cuma tersambung dengan manusia secara ilustrasi antara otak dan badan. Otak dan badan saja. Hanya otak saja, badan tidak. Ya, kenapa tidak badan? Badan adalah saksi. Iya kan? Tidak. Kalau saya mengingkari. Mengingkari. Ya. Contoh, otak saya lupa, tapi tangan ini pernah melakukan apa? Oh iya, saya pernah melakukan ini. Yang mengingatkan adalah si tangan ini. Ya. Berarti manusia badan ini juga otak juga. Badan juga berakal. Karena badan ini
bisa berbicara dan badan ini selalu jujur. Pegel ngomong pegel, pikiran mengajak aku pegel. Dan saya sudah mengalami banyak ini. Badan itu jujur. Tapi pikiran terkadang tidak jujur dengan mengatakan badan ini tidak mau. Maka terkadang ilusi yang terlalu jauh, badan mengerem supaya selamat. Badan mengerem untuk selamat. Maka secara biologis, sejak kapan nafas itu? Nafas adalah instrumen yang tanpa dikendalikan oleh apapun. Masuk keluarnya, masuk tanpa diundang, keluar tanpa dihantar. Penghubungan antara jiwa sadar otak dan akal badan. Akal bisa... Tidak mampu saya. Tidak mampu kan? Tidak mampu. Padahal hubungan manusia dengan ilusi-ilusi cuman dengan Anda itu cuma di akal kepala ya. Otak. Akal bukan. Akal bukan. Tapi otak. Itu otak. Akal adalah sesuatu yang sudah tertancap badan ini. Nah, ya. Di otak, bukan di akal. Iya. Itu hubungan Anda dengan manusia itu saja lah ya. Ya. Mulai di otak-atik lah ya. Ya. Dan ilusi. Mengilusikan ini nanti kayak gini, ini kayak gini. Ini orang tutup-tutup nek kono kene bae. Ini enggak selesai kalau kamu ini di sini saja. Jadi tambah tahu bahwa manusia memang harus diganggu selamanya oleh bangsa saya. Nah, iya cuma di otak saja. Tidak. Bisa ganggu badan enggak? Tidak. Ya, karena badan itu saksi, besok di surat Yasin jelas. Badan ini yang akan menjadi saksi perilaku karena ini momen. Ataupun di sini ini ada chip penyimpan rasa. Penyimpan. Nah, ini biologisnya adalah nafas. Kalau kita membahas nafas, kamu tidak mampu lagi. Tidak. Nafas, sejak kapan nafas itu? Sejak manusia hidup. Di usia 4 bulan. Nutfah ngalaqah mudghah yursalu ilaih. Kenapa Anda tidak mau mendengarkan ini? Kenapa? Cemburunya itu di mana? Cemburunya ini di mana? Saya tidak suka dengan ketika dia diberi nafas kehidupan itu, saya tidak. Kalau ada nafas kehidupan kamu tidak terima. Tidak suka. Padahal ini yang sering kali oleh manusia dilupakan. Karena apa? Biologis secara otomatis. Tapi kalau kita gunakan nafas dengan kesadaran adalah penghubung antara pikiran dan akal. Karena dengan nafas, jasad dan pikiran. Karena dengan nafas itu saya tidak bisa mengotak-atik pikiran manusia itu sendiri. Iya, ini ada. Ini ilmu kuantum fisikanya saja. Saya pergi saja. Ya, dari fisiknya saja itu sudah punya misi sampai ke akhirat. Jadi kalau berakal makanya jadi syarat awal kita menjalankan kewajiban sholat taklif. Ditaklif oleh Allah, kemukalafannya pertama balik ngakil. Ngakil adalah sudah bisa membedakan jelek buruknya badan ini, sudah merespon, memproduksi aktif selaku memoris yang akan sampai akhirat. Dari mana? Nah, di situ itu ini alami. Oh bukan lagi. Ini orang rampung-rampung ya sing tetap. Oke enggak. Bahas kejadian menungsa guys, power. Iya, berbahasalah seperti saya. Bagaimana manusia ya? Iya. Diciptakan dari hanya air itu yang mengalir dengan nafsu itu bisa menjadi manusia. Itu yang saya tidak terima. Cemburunya di usia 4 bulan. Ya. Apa yang Anda lihat? Memang ada yang melihat. Kami tidak bisa melihat, tapi kami dengan
Di usia 4 bulan itu, manusia mempunyai cahaya yang luar biasa sehingga bangsa-bangsa kami tertutup matanya dan tidak bisa melihat apa yang diberikan. Santai. Diberikan oleh saya kasih bocoran. Diberikan oleh si pencipta, oleh dua malaikat itu diberi ini itu. Saya tidak bisa jadi saya tidak bisa mengganggu manusia secara terus menerus, dan itu manusia yang saya benci. Santai, saya kasih bocoran sekarang. Memang datang dalam cahaya sempurna, kesadaran besar, tapi dunia ini tidak dirancang untuk mengingatkan manusia sebenarnya siapa. Santai. Yang dari cahaya redup karena tertutup dari ini kan. Jadi alam itu sendiri. Bukan alam, dunia. Alam dengan dunia beda. Ayo. Dunia itu dunia. Alam itu bukan. Alam adalah ayat. Alam dan dunia itu beda memang. Iya, tetapi beda. Dengan dunia dan alam itu menutupi itu, manusia menjadi lupa. Yaitu kan bocoran, santai saja. Datang dan akhirnya redup dalam catatannya kok ahli nar. Redup beramal soleh karena ilusi kanda, diilusikan. Dunia memang hijau, antik, berpura berakhir pun ahli nar saja. Ahli surga catatan yang dunia itu ndak karuan, memang bertato, memang berapa, tapi jadi ahli surga yang baik menurut Allah ndak mungkin akan diperlihatkan kebaikan. Tetapi yang masih diiri adalah ketika manusia oleh cahaya itu luar biasa dan tidak tahu apa yang dilakukan, dan dia melakukan perbuatan baik sedikit pun, dia mendapat ampunan yang luar biasa dari pencipta. Itu yang membuat saya terdiiri. Apa yang dicatat itu sebenarnya di dalam cahaya itu? Manusia hanya dia melakukan perbuatan seperti saya, melakukan kegiatan seperti saya, tapi dia hanya melakukan perbuatan sedikit, dapat ampunan dari itu yang saya tidak mau, karena saya tidak bisa melihat apa yang dicatat cahaya itu. Lah ya karena kamu itu cuma di sini ilusi saja, fata morgananya saja. Itu ya. Iya. Jadi untuk memvisualisasi manusia cita-citanya supaya terwujud itu kamu. Yeah. Kayak gini harusnya kayak gini tanpa perizinan badan selaku saksi. Karena manusia punya rasa, setiap rasa punya properti. Tidak. Yang rasa itu sama dengan ini. Ya ada rasa bawah sadar dan alam sadar otak. Alam bawah sadar hati, badan ada, alam bawah sadar hati ada. Otak juga punya dua peran. Makanya diinstrumenkan dengan biologis bernama. Saya mengatakan hanya satu peran otak. Itu adalah saya. Nafas. Apa kamu hanya bisa ke arah otak peran satu? Ya. Kanan apa kiri? Hah? Kanan apa kiri? Kiri. Kok kiri? Saya mau yang kiri. Kanan. Enggak. Kanan kiri. Ya. Beneran? Ya. Kiri. Ya. Ke kiri, ke kiri. Kalau gerak jalan bagaimana? Kanan. Kiri. Gerak jalannya gimana? Kiri. Kamu kan dikode biasanya. Ya. Siap gerak apa enggak? Enggak. Disiapkan enggak? Enggak perlu persiapan, enggak ada kesiapan ya. Anda enggak punya persiapan dan tapi siap-siap. Siap-siap kemana? Nah ya siap-siap kemana coba? Ke neraka. Ya siap-siapkan saja, dipersiapkan untuk ke neraka. Harus bersama dengan manusia. Ya siap. Ayo, kalau manusia saya udah siap. Kenapa enggak siap? Nah manusia saya enggak pernah. Lah kamu punya persiapan apa enggak mau ke neraka? Persiapan saya? Iya. Persiapan saya banyak. Apa? Selagi saya bisa mengganggu manusia, itu ada persiapan saya. Tidak masuk ke neraka. Oke gitu. Ya. Ilmunya segitu saja. Asal
menggoda manusia sebanyak mungkin, kamu terbebas dari neraka. Biarlah manusia yang kena adab itu sendiri. Bukan kami. Jadi tidak ada siap apapun lah, persiapan apapun, dan tidak siap. Persiapannya jangan mau manusia. Ya, kamu siap masuk surga? Siap? Bingung kowe. Siap masuk neraka? Tidak. Masuk surga siap? Tidak. Nah, iya, karena di dunia saja ada orang baca Quran, Anda tidak siap. Ada adzan, Anda siap. Ya. Kalau di surga bunyinya adzan, bunyinya bersolawat, Anda siap enggak di surga? Terus kemana? Ke neraka enggak siap, ke surga enggak siap. Ada tempatnya sendiri katanya. Ada tempatnya sendiri. Nanti ada tempatnya sendiri. Apa namanya? Jahanam. Jahanam buat manusia. Ada tempatnya sendiri ya. Pokoknya ada tempatnya sendiri. Selesai. Tapi enggak tahu namanya.